Dua wakil Indonesia tampil menggila di Swiss Open 2025. Fikri Daniel bertarung habis-habisan hingga rubber game melawan pasangan tangguh asal Tiongkok. Sementara Ana Tiwi menghabisi lawan mereka dengan skor telat. Tapi, apakah mereka bisa terus melaju dan membawa pulang gelar juara? Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Turnamen Swiss Open 2025 sudah dimulai, dan Indonesia langsung memberikan kejutan manis di hari pertama. Ada dua wakil kita yang berhasil melangkah ke babak 16 besar dengan cara yang luar biasa. Siapa saja mereka dan bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas. Kita mulai dari sektor ganda putra. Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin kembali menunjukkan mental juara mereka. Menghadapi pasangan baru asal Tiongkok, Chen Boyang dan Xie Haonan, mereka harus melewati pertarungan sengit selama lebih dari 50 menit. Game pertama berjalan mulus untuk Fikri dan Daniel. Mereka bermain agresif, menekan sejak awal, dan akhirnya menutup game ini dengan skor 21-12. Tapi di game kedua, pasangan Tiongkok mulai mengubah strategi, memperkuat pertahanan dan mengajak Fikri dan Daniel bermain rally panjang. Akibatnya, pasangan Indonesia mulai kehilangan momentum, dan harus merelakan game kedua dengan skor 19-21. Tapi di game ketiga, Fikri dan Daniel tidak mau mengulangi kesalahan. Mereka langsung tancap gas sejak awal. Dengan pola permainan yang lebih agresif, mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-15. Luar biasa, Fikri sendiri mengakui bahwa mereka sempat lengah di game kedua, tetapi di game ketiga mereka langsung fokus dan bermain lebih efektif. Sementara Daniel menambahkan bahwa mereka belajar dari kesalahan dan mencoba mencari poin sebanyak mungkin sejak awal. Tidak bisa dianggap remeh, meskipun Swiss Open bukan turnamen sekelas All England, tetapi persaingan tetap sangat ketat. Banyak pasangan yang diacak di turnamen ini, terutama dari Tiongkok, yang membuat mereka sulit ditebak. Maka dari itu, Fikri dan Daniel harus tetap waspada menghadapi laga selanjutnya. Di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan wakil Denmark, Andreas Søndergaard dan Jesper Toft. Apakah mereka bisa terus melaju? Kita doakan yang terbaik. Sekarang, kita beralih ke sektor ganda putri. Ada Ana dan Tiwi, alias Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang juga tampil luar biasa. Berhadapan dengan pasangan Prancis, Agathe Chuevas dan Katel Desmond-Stachun. Mereka sama sekali tidak memberi celah. Langsung menang 2 game langsung, dengan skor telak 21-9 dan 21-13. Dari awal pertandingan, Ana dan Tiwi benar-benar mendominasi. Mereka bermain cepat, menyerang dengan variasi pukulan yang sulit ditebak, dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Hasil ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Ana dan Tiwi siap bersaing di Swiss Open 2025. Mereka selanjutnya akan menghadapi pasangan Taiwan, Rin Huishu dan Ji Hyun Lin, untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Jika bisa terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin mereka melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengan hasil ini, Indonesia sudah memastikan 2 wakilnya di babak 16 besar. Tapi tunggu dulu, perjuangan belum selesai. Masih ada 4 wakil lainnya yang baru akan bertanding di babak 32 besar. Jadi, peluang Indonesia untuk menambah wakil di babak selanjutnya masih sangat terbuka. Badminton lovers, bagaimana menurut kalian performa Fikri Daniel dan Ana Tiwi di Swiss Open kali ini? Apakah mereka bisa melaju hingga ke babak final? Kasih komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk terus dukung dan berikan semangat kepada para wakil Indonesia. Terima kasih sudah menonton catatan badminton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bulu tangkis dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Hasil drawing Swiss Open 2025 baru saja keluar, dan ternyata lawan-lawan yang harus dihadapi wakil Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ada duel kejutan, potensi revanse, hingga laga uji mental yang bakal bikin deg-degan. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terbaru dari dunia bulu tangkis. Tur Eropa masih berlanjut setelah All England 2025 selesai. Dan kali ini kita akan membahas hasil drawing Swiss Open 2025 yang siap menyajikan duel-duel seru. Wakil Indonesia kembali turun bertanding, dan siapa saja lawan mereka? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Swiss Open 2025 yang merupakan turnamen BWF Super 300 akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 23 Maret di St. Jakobshalle Basel, Swiss.
Setelah perjuangan luar biasa di All England, para wakil Indonesia kini bersiap kembali mengincar gelar juara di ajang ini. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka sejak babak 32 besar. Kita mulai dari sektor ganda putra. Tahun ini menjadi edisi perdana bagi dua pasangan muda Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Daniel Martin, dan Leo Rolicarnando Bagas Maulana di Swiss Open. Debut mereka langsung diuji oleh pasangan tangguh dari Taiwan. Fikri Daniel akan berhadapan dengan Chiang Chien-Wei Wusuanyi, sementara Leo Bagas akan menantang Liu Kuang-heng, Yang Po-han. Ini bakal jadi ujian berat, apalagi tahun lalu Bagas masih berduet dengan Fikri dan berhasil mencapai final. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up, kini mereka kembali mencoba peruntungan dengan pasangan masing-masing. Tidak hanya itu, sektor ganda putra juga diwakili oleh Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani yang masih menunggu lawan dari babak kualifikasi. Bisa jadi ini kesempatan emas bagi mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Beranjak ke sektor ganda putri, pasangan tangguh Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva akan menghadapi lawan dari Taiwan, Sung Shuoyun Qiu Chien Hui. Apriani Fadia tentu ingin melanjutkan tren positif mereka setelah tampil cukup baik di turnamen sebelumnya. Selain itu, pasangan Febriana Dwi Puji Amalia Cahaya juga siap tempur menghadapi wakil Prancis, Agathe Hechuevas Kadesmots Cachun. Dengan status sebagai unggulan ketiga, mereka diharapkan bisa melangkah jauh dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Lanjut ke tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia di sektor ini, Putri Kusuma Wardani, akan bertarung melawan wakil Taiwan, Chiu Pincian. Putri yang berstatus unggulan keempat tentu punya kans besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Tetapi tetap harus waspada karena lawan dari Taiwan dikenal memiliki daya juang tinggi. Di sektor ganda campuran, kita punya duel yang sangat menarik. Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menantang unggulan ke-8 dari Thailand, Decapol Pua Faranukroh Supis Sarapai Wampran. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin Dejan Fadia bisa memberikan kejutan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang punya chemistry kuat, dan bisa tampil agresif di momen-momen krusial. Secara keseluruhan, undian Swiss Open 2025 memang cukup menantang bagi para wakil Indonesia. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih gelar tetap terbuka lebar. Itulah hasil lengkap drawing Swiss Open 2025. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling berpeluang membawa pulang gelar juara? Jangan lupa dukung terus wakil Indonesia dan berikan komentar kalian di bawah. Like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Badminton lovers, salam olahraga. Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis. Apriani dan Fadia resmi mundur dari Swiss Open 2025. Ada apa sebenarnya? Apakah ini pertanda buruk atau justru strategi untuk sesuatu yang lebih besar? Simak ulasan lengkapnya di sini. Halo Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita punya kabar mengejutkan dari sektor ganda putri Indonesia. Pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti secara resmi mengundurkan diri dari ajang Swiss Open 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bahas selengkapnya. Turnamen Swiss Open 2025 yang digelar di SD Jakobshalle, Basel, Swiss, pada tanggal 18 hingga 23 Maret, sejatinya akan menjadi kesempatan bagi Apriani dan Fadia untuk kembali unjuk gigi. Namun, keputusan besar akhirnya diambil oleh tim pelatih. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih ganda putri Indonesia, Nitya Krisinda Maheswari. Menurut Nitya, keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang demi kebaikan Apriani ke depannya. Seperti yang kita tahu, Apriani baru saja kembali ke lapangan setelah absen hampir 6 bulan karena cedera. Ajang Orleans Masters yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 9 Maret menjadi turnamen pertama bagi mereka di level Super 300 tahun ini. Kembalinya Apriani tentu membawa harapan besar bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Namun, setelah melakukan evaluasi lebih lanjut, tim pelatih melihat bahwa Apriani belum sepenuhnya mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Demi menjaga kondisi fisiknya agar lebih optimal menghadapi turnamen-turnamen mendatang, akhirnya keputusan berat harus diambil. Mereka mundur dari Swiss Open 2025. Walaupun Apriani dan Fadia batal bertanding di Swiss Open, bukan berarti Fadia akan beristirahat penuh. Sebaliknya, Fadia tetap akan turun di nomor ganda campuran, berduet dengan Dejan Ferdinansyah.
Ini tentu menjadi kesempatan bagi Fadia untuk tetap menjaga ritme permainannya, sekaligus menjadi tantangan baru bagi pasangan ganda campuran ini dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang bergengsi tersebut. Sementara itu, di sektor ganda putri, Indonesia masih punya wakil lain yang siap bertarung. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menjadi harapan merah putih di Swiss Open 2025. Mereka tentu akan berusaha memberikan performa terbaik dan meraih hasil maksimal di turnamen ini. Dengan persaingan yang semakin ketat, tentu perjuangan mereka tidak akan mudah. Tapi semangat juang khas Indonesia selalu memberikan kejutan. Keputusan mundurnya Apriani dan Fadia tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang mendukung keputusan ini karena demi pemulihan dan performa maksimal di turnamen selanjutnya. Namun ada juga yang merasa kecewa karena ingin melihat mereka kembali bersinar di turnamen ini. Namun, satu hal yang pasti, tim pelatih tentu sudah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Kesehatan dan kesiapan fisik Apriani menjadi prioritas utama, agar mereka bisa kembali ke performa puncak di ajang yang lebih besar. Lalu, bagaimana peluang Apriani dan Fadia ke depan? Jika kondisi Apriani terus membaik, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka kembali tampil dengan performa terbaik di turnamen-turnamen besar mendatang. Dengan kerja keras dan persiapan yang lebih matang, mereka bisa kembali menjadi salah satu pasangan yang ditakuti di dunia bulu tangkis. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk jangka panjang? Atau justru sayang sekali karena Apriani dan Fadia harus absen di Swiss Open? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Badminton, salam Smay!